Oke, pertama kita di sini akan mengenal tentang clustering keyman. Nah, clustering itu apa sih sebenarnya? Nah, clustering itu pada dasarnya adalah sebuah pengelompokan. Relate banget kan kayak kehidupan sehari-hari di mana setiap orang tinggal di klasternya masing-masing, di tempatnya masing-masing, di kelompoknya masing-masing. Nah, seperti itu juga sama dengan clustering yang ada di data mining. Dalam data mining, clustering adalah sebuah algoritma untuk mengelompokkan data atau objek berdasarkan tingkat kemiripan, atau bisa juga sebagai proses mengelompokkan objek berdasarkan kesamaan. Atau juga ada yang bilang kalau clustering adalah pengidentifikasian kelompok dari suatu data berdasarkan kemiripan atribut. Atribut ini bisa macam-macam, misal kayak terdapat data yang banyak banget. Nah, data tersebut atributnya ada misalkan usia. Nah, dengan clustering ini kita bisa mengcluster atau mengelompokkan orang-orang yang misalkan berusia rentan terkena penyakit dengan manusia-manusia yang umurnya masih muda sehingga tidak rentan dengan penyakit. Begitu, salah satu contohnya. Nah, clustering itu termasuk ke dalam unsupervised learning. Apa itu unsupervised learning? Unsupervised learning adalah dia sebelumnya tidak memiliki data yang latih, sehingga dari data yang ada kita dapat mengelompokkan data-data itu menjadi semua kita menjadi berapa bagian nantinya. Tidak seperti supervised. Nah, kan di sini ada unsupervised, berarti ada juga yang supervised. Nah, supervised yang ini adalah sebuah pendekatan di mana sudah terdapat data yang udah dilatih. Nah, datanya tuh sebenarnya udah ada. Nah, dan terdapat variabel yang ditargetkan, sehingga tujuan dari pendekatan ini adalah mengelompokkan suatu data ke data yang sudah ada. Nah, jadi sebagai contohnya, simpelnya, misal kalau yang supervised dulu ya, misal kita memiliki banyak buku. Kita punya buku pelajaran, punya buku novel, punya buku komik. Nah, kita beli buku baru. Nah, bukunya bernama Matematika Dasar untuk UTBK. Nah, otomatis karena dia termasuk buku pelajaran, maka kita masukkan dia ke dalam cluster buku pelajaran. Kita kelompokkan dia ke dalam buku pelajaran. Nah, jadi dia sebelumnya udah ada label-labelnya di situ. Nah, sedangkan unsupervised ini enggak, kebalikannya. Ibarat kita beli buku, tapi sebelumnya kita belum punya buku. Jadi kita setelah punya buku itu, ya semau kita mau naruhnya di mana, mau seperti apa, susunannya baru ditentukan saat itu juga. Jadi tidak seperti yang supervised yang memasukkan ke yang sudah ada, seperti itu. Nah, selanjutnya metode clustering itu ada dua macam. Yang pertama hierarkial dan partisional. Nah, hierarkial ini data yang dikelompokkan melalui suatu bagan berupa hierarki, di mana terdapat penggabungan dua grup yang terdekat di setiap iterasinya, ataupun pembagian dari seluruh set data ke dalam cluster. Nah, jadi nanti setelah dibagi-bagi sebagai cluster, dia terdapat bentuk seperti hierarki. Nah, contohnya apa aja? Contohnya yaitu ada single linkage, complete linkage, average linkage, average group linkage. Nah, selanjutnya ada partitional clustering. Nah, sebaliknya dari hierarkial, yang partisional ini dia tidak membentuk hierarki, sehingga bentuknya lebih condong ke biasa-biasa saja dan tidak ada urutan-urutannya. Seperti itu. Contohnya adalah K-means yang akan kita bahas nanti, fuzzy K-means dan mixture modeling. Nah, K-means ini sangat cocok untuk data yang besar, data yang banyak, karena lebih efisien dalam pemrosesan datanya nanti. Nah, selanjutnya K-means itu apa sih? Nah, K-means itu salah satu algoritma yang termasuk ke dalam partitional clustering seperti yang ada di atas ini. Nih, dia termasuk ke dalam yang ini. Nah,
Keywords ini juga termasuk unsupervised learning, sehingga dia sebelumnya tidak terdapat label-label yang untuk memasukkan datanya. Jadi tidak seperti yang supervised learning gitu. Nah, yang supervised learning ini biasanya lebih ke klasifikasi, bukan ke clustering. Nah, untuk itu, ini sekarang ada algoritma K-means. Nah, algoritmanya tuh gimana? Kan K-means itu tadi termasuk sebagai algoritma ya. Algoritma berarti ada langkah-langkahnya, ada step by stepnya. Nah, untuk menentukannya itu bagaimana? Langkah pertama, kita harus menentukan dulu berapa banyak cluster dari dataset yang akan dibagi. Terserah kita mau buatnya berapa, tapi nanti ada beberapa faktor yang menentukan banyaknya cluster itu. Nah, langkah kedua, tetapkan secara acak data K menjadi pusat awal lokasi cluster. Langkah 3, untuk masing-masing data, temukan pusat cluster terdekat. Dengan demikian, berarti masing-masing pusat cluster memiliki sebuah subset dari dataset, sehingga mewakili bagian dari dataset. Oleh karena itu, telah terbentuk cluster K sama dengan C1, C2, C3, dan sampai C ke K. Nah, langkah keempat, untuk masing-masing cluster K, temukan pusat luasan cluster dan perbarui lokasi dari masing-masing pusat cluster ke nilai baru dari pusat luasan. Langkah 5, ulangi langkah ketiga dan keempat hingga dapat data pada tiap cluster. Ini salah ya. Ini harusnya keempat. So, 3 ke 5. 4-nya enggak diajak gitu ya. Ulangi langkah-langkah ke-3 dan ke-5 hingga data-data pada tiap cluster menjadi terpusat atau selesai gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja ke contoh kasus setelah ini ya. Semuanya, sekarang kita lanjut lagi untuk contoh kasus penerapan K-means-nya. Nah, di sini saya udah ada datanya, datasetnya di sini, movie metadata, dan satu file untuk kita pakai algo K-means dari Scalar ya. Nah, yang pertama kita import dulu yang mau kita pakai. Di sini saya butuh numpy, import numpy, sns, snp, selanjutnya pandas, import pandas pd, import Scalar dari sekarang ini matplotlib dulu aja, matplotlib buat bikin graph, matplotlib pyplot asplt plt, import sibong sns from scalar dot cluster. Kita import K-means-nya. Kita import lagi pre-processing-nya sama kayak yang atas, from scalar import pre-processing. Nah, ini yang udah kita import, kita download dulu, jangan lupa pakai pip ya, pip3 install, nama package-nya ada numpy spasi pandas matplotlib sibong escalon, udah di enter. Nah, karena udah di download sama saya jadi kayak gini. Nah, selanjutnya langsung kita mulai aja buat manggil si ininya ya, movie metadata df, pakai variabel df. Ini variabelnya bebas, ini biar gampang, df aja biar singkatannya data frame.
pd read csv, nama filenya movies metadata.csv. Selanjutnya kita bisa lihat sebenarnya atasnya. Misalkan kita print df.let buat ngecek udah bener kalau load apa belum. Kalau udah, ini kita keluar dulu biar bersih. Lanjut kita Python 3, nama filenya use games.py. Enter. Apakah ada error apa enggak? Ada error ternyata, cannot import pre-processing. Oh, ini tipe pre-processing, ini nggak ada C lagi harusnya. Kita save, kita import lagi, kita jalanin lagi. Nah, data-data sudah kelihatan. Sekarang kita lanjut, ini kita komen lagi aja karena kita pas jalanin nggak mau nonton itu lagi ya. Selanjutnya kita lihat apakah ada data yang kosong. df.isna .sum, kita jalanin lagi, itu akan muncul harusnya data-datanya. Nah, muncul nih, tapi datanya masih berupa data yang tadi yang banyak sekali. Kita ambil dikit aja datanya, ini nggak apa-apa. Kita ambil data-data yang berhubungan dengan angka aja, yaitu df sama dengan df. Ini kok dalam bentuk list. Kita ambil budget revenue runtime. Ini yang diambil field dari yang tadi ya, data yang ada di data df. Vote average, titelnya deh, kita lihat kelihatan. Nah, sekarang habis itu kita print. Nah, kita clear lagi, kita jalankan. Apakah ada error apa enggak? Nah, di sini kelihatan nih yang runtime itu ada 263 yang kosong, revenue ada 6. Nah, kita mau hapusnya gimana? Kita pakai df drop. Nah, in place untuk bikin indeks tetap, plus dengan true. Habis itu kita print df nya, kita lihat nanti datanya seperti apa. Kita jalanin. Ada error, true is not defined. T nya harusnya gede karena dia tipe datanya boolean, dia bertipe data. Nah, sekarang datanya udah ada tapi jauh lebih ringkas, nggak sebanyak tadi fieldnya, kolom-kolomnya. Nah, selanjutnya kita mau lihat sebaran datanya seperti apa. Dari nilai kecil sampai gedenya kita bisa pakai print df vote count. Dari vote count-nya ya yang kita atur, vote count describe. Nah, kita jalankan seperti apa. Kita lihat ini harusnya memunculkan sebaran data. Nah, count-nya totalnya, total ini total rows 45203. Nah, yang datanya terlihat di sini, rata-ratanya segini, maksnya 14.000
vote count-nya. Ada yang kecil sekali, di sini ada yang 3 bahkan 50%, banyak yang 10. Nah selanjutnya kita ambil data yang lebih 25%, 75% ke atas saja yang vote count-nya totalnya 30-an. Ini kita komentar karena kita nggak mau lihat dia terus-terusan waktu pikiran. Kita bikin variabel baru df2 sama dengan df, dimana di dalamnya df vote count-nya yang vote count-nya lebih dari 30 ya. Kita mau ngambil yang lebih dari 30. Nah kita bisa print df2 kita print, kita jalanin. Nah di sini muncul, kita bisa coba kita bandingkan f2.length dengan df.length. Kita bandingkan, bisa pakai len apa pakai len di sini. Kita pakai len aja coba. Len df dulu, terus len df2 kita jalankan. Ini bakal nampilin panjang data dari keduanya. Nah yang pertama ada 45.000 data, kedua sisanya 12.000 data. Oke, short sekali datanya untuk biar prosesnya jauh lebih cepat nantinya. Nah selanjutnya kita bakal cek dulu apakah dia ada yang kosong, tapi ini df2. Kita cek ada yang kosong apa enggak. No, udah nggak ada yang kosong. Oke, terus harusnya emang udah nggak ada yang kosong karena di atas sudah dihapus ya. Nah terus kita mulai hitung dengan skala, karena tipe data, sebaran data yang ada sekarang tuh masih, kita print lagi deh df2 nya, kita lihat data yang sekarang seperti apa. Dot head aja, kita dot head. Nah gini, kita lihat datanya seperti apa, sebaran datanya. No, sebaran datanya masih banyak, kita akan buat dia skala dalam bentuk skala 1, rasio 0 sampai 1 aja. Nah caranya kita pakai yang modul yang ada di Escalar, namanya pre-processing, dengan cara min-max sama dengan pre-processing dot min-max scalar dot min-max scalar dot fit transform yang ditransformasiin df2 dengan title yang udah dihapus. Drop title kolom titelnya, karena kan kolom titelnya isinya itu berupa huruf mau buat rasio kan nggak mungkin ya. Itu axis sama dengan 1. Coba kita lakukan print min-max. Untuk ada error, kita coba dulu. Ada error di sini, min-max has object no attribute. Nah ini pre-processing dot min-max scalar dot fit underscore transform. Nah ini makanya df2 ya, sorry kita pakai datanya dari df2, kita drop title sisa 1. Oke, kita jalanin. Masih error.
fit transform katanya nggak ada tuh. Transform. Nah gini, ini df2 betul karena kita pakai df2 transform. Sorry. Nah, kita udah muncul, lihat datanya dalam bentuk list. Kalau di Python namanya list ya, array, lalu udah bagus. Nah selanjutnya kita masukin dia ke dalam data frame lagi, df3 ya, sama dengan pd data frame. Yang dimasukin adalah min max, dimana indeksnya ngikutin indeks sama dengan df2.index, lalu indeksnya adalah df2.index, dan kolomnya juga dari df2.columns sama dengan df2 2.column dari awal akhir. Nah sekarang kita print coba df3 ini seperti apa, kita jalanin lagi. Nah udah bentuknya udah bagus ya, bentuk datanya udah sebaran 0 sampai 1. Tapi kok ini, apakah ada yang pakai df1 di sini, df3? Oke. Sekarang lanjut, kita loop datanya, kita langsung pakai comments nya. Ini kita komen aja. Selanjutnya kita buat variabel list, kita loop for i in range 1 sampai 2. Jadi kita bakal loop sebanyak 20 kali buat untuk mendeteksi perubahan datanya. Score sama dengan keymin. Kita misalkan unclusternya sama dengan i, clustersnya sama dengan i, karena kita mau loop dia. .fit df3 score df3 score df3 juga. Nah selanjutnya kita append ke scr, nilai sekarang scr.append score. Nah seperti ini. Selanjutnya kita bisa melakukan print scr, kita jalanin lagi. Dia akan ngelup ke scr. Kita tunggu sampai selesai. Saya udah bakal ngelup sampai 20 kali. Skor ini comment sini adalah perhitungannya. Nah ini datanya sudah kita dapat. Kita bisa membuat sebuah plot. Kita lihat perubahan datanya seperti apa. Kita pakai ini, kita komen dulu plt .plot scr. Selanjutnya kita show nilainya biar kita kelihatan
plt.show function yang kita jalankan. Ini kita bersihkan dulu, kita jalankan. Kita tunggu sampai cukup lama memang ya, karena datanya banyak sekali, besar. Ini kita bisa cek perubahan di sini, kita ambil dari sini aja. Kurang lebih ini kan 1 sampai 20. Nah, di sini kurang lebih seperempatnya ya, 5 ya. Kita ambil klasternya 5. Ini kita komentari saja. Selanjutnya kita bikin comments sama dengan comments and klasternya sama dengan 5. Nah, selanjutnya comments dot fit df3 cluster aja deh, cluster sama dengan comments.label oke, underscore di belakang, jangan lupa. Nah, sekarang kita bisa bikin atau ngelihat histogramnya dari comments saya. plt.his comment kita lihatin dulu aja df3 cluster ini kita hentikan dulu. Nah, ini kita keluarkan, clear. Kita jalanin lagi. Sambil menunggu, kita langsung buat CSS filenya. Kita buat dalam comments object has no attribute labels pakai S. Nah, biar cepat kita bisa tampilkan histogram rasionya. Ini rasionya aja sih. Jadi klaster-klasternya kan tadi dibuat dari 5. Nanti di sini kita dilihatkan sebaran-sebaran klaster 1 sampai segitunya ada berapa. Klaster 1 ada berapa, klaster 2 ada berapa, seperti itu. Nah, kita langsung coba buat sms.fireplot f3 w sama dengan cluster. Ini harusnya cluster ya, cluster. Lanjut, karena di sini cluster, oke, SS kalian aja semua. Nah, sekarang kita bisa plt.show sms. Nanti akan muncul dua plot. Agak lama ya, karena datanya banyak, makanya itu perlu yang dinamakan superkomputer biar pemrosesan data jadi sangat jauh lebih cepat. Kita tunggu.
Nah ini yang SNS nya, yang histogramnya tidak terlihat ketumpuk kayak ini. Nah jadi ini yang SNS nya, kita lihat ini sebaran-sebaran klasternya. Nah ini yang histogramnya, jadi yang klaster 1 terdapat gini, klaster 2 segini, klaster 3 segini, klaster 4 segini, klaster 5 segini. Nah jadi seperti itu.